Oke, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama saya Tukang OTW ya. Kali ini saya berada di kawasan Pelabuhan Ratu dan saya akan menuju ke Jalan Jampang Surade ya. Di depan ada plang menuju ke Jampang Surade. Kalau lurus ke Pelabuhan Ratu ya. Ini masukkan jalan bag-bagan ya. Dan hari ini kebetulan cuaca cukup cerah ya. Mudah-mudahan nggak hujan ya sampai saya pulang ke rumah. Oke, kita berangkat. Ini di depan belok kiri ya menuju ke Jampang Surade, melewati jembatan Bag-Bagan. Di sini juga jalannya lumayan cukup ramai, area sibuk sini jalannya. Ini belok kiri ya. Ini menuju ke jembatan, nanti melewati jembatan Bejong Kopo yang baru diperbaiki itu. Ini jembatannya, jembatan Bag-Bagan cukup panjang. Itu yang kuning jembatan lama ya. Ini jembatan baru, karena jembatan kuning sudah tidak layak pakai karena udah lapuk. Nanti tidak masuk mobil, 2 jalur. Jadi ini ada jalur jembatan baru. Ini jalanan cukup ramai ya ke area sini. Dan jalan ini di depan ada 2 jalur ya, yang ke Jampang Surade dan arah ke Ciletuh. Jadi saya akan arah ke Ciletuh ya, melewati Pantai Roji. Sini sudah terasa gersang ya cuacanya karena ini berada di kawasan laut ya, di basisir. Dan itu kelihatan dari sini PLTU tuh ya. Di sini cukup gersang ya. Kalau siang hari, kalau jam segini masih agak lumayan cuacanya, belum terlalu gersang. Nanti kalau udah jam 11 ke atas ya, cuacanya lagi panas tuh pasti daerah sini tuh gersang, kadang-kadang gerah ya. Sini area sibuk ya. Nah ini menuju ke salah satu tempat wisata yang ada di Ciletuh ya. Oh ya, kali ini saya sendirian ya. Biasanya saya sama keluarga, sama istri dan anak. Tapi kali ini saya sendiri, solo. Dan saya menggunakan kamera Bipro
dan mic-nya di dalam ya, karena saya menggunakan helm full face tertutup, jadi untuk mencegah angin masuk, jadi saya menggunakan helm full ya, dan menggunakan motor Vario 150 2016, karena ini motor kesayangan, kemana-mana motor ini ya yang saya gunakan, karena cuma satu ya punya motor ya. Cuacanya malam karena bulannya cukup terang ya, jadi biasanya kalau malam hari bulannya terang itu pasti akan panas ya. Nah, ini jembatannya Bojongkopo ya, yang sudah selesai dibangun. Ini jembatan Merah Putih yang dulu pernah hanyut bawa arus ya, sekarang sudah bisa dilewati lagi, dan lumayan ya, dananya tuh hampir miliaran ya. Ada pomnya masih tutup, belum buka. Dan jalan ini juga rawan longsor ya. Dulu waktu ada bencana tuh, jalan ini terkena longsoran. Sampai jalan ini tertutup ya, area longsoran dari tebing ya. Di jalan ini labil ya tanahnya. Dari Pelabuhan Ratu menuju ke arah Ciletuh tuh rawan. Ini depan ada persimpangan ya, akan ambil arah kanan ya. Ini menuju ke Ciletuh ya, melewati Pantai Loji nanti di depan. Dulu saya pernah kesini waktu sama saudara dan keluarga. Di video sebelumnya saya naik ke puncak Vihara ya, Dewi Kwan Im tuh. Jadi saya tidak penasaran seperti apa kondisi puncaknya Vihara Dewi Kwan Im tuh, sudah saya upload ya di video sebelumnya. Dan jalannya juga ini lumayan cukup bagus ya ke sini. Nah, ini menuju ke salah satu tempat wisata Geopark Ciletuh ya. Ayo nak kawin harus kawin ya batur mah ya. Kawin mah gampang ya, kan nikah nu ada tanggal. Kawin mah bisa modal gope jadi ya. Nah ini dulu ya pernah terbawa arus ya, banjir bandang daerah ini, banyak bongkahan batu tuh.
sampai ada rumah yang hancur terseret ini ya, lumpur dan bebatuan. Mudah-mudahan nggak terulang lagi ya bencana seperti itu. Mudah-mudahan Sukabumi dari sekarang sampai ke depannya tuh selalu makmur ya, subur dan makmur dan tentram juga damai ya. Oh ya, kemarin waktu demo tuh alhamdulillah Sukabumi nggak sampai ada kerusuhan seperti di daerah-daerah lainnya. Cuma ada bentrokan sedikit tapi itu bisa dikendalikan ya. Dan alhamdulillah aman ya. Dan waktu itu saya tidak bisa meliput karena kondisi saya kurang sehat, jadi saya tidak bisa meliput demo ya. Waktu hari tanggal itu ya 25 kalau nggak salah ya, tanggal 1 ya, 1 September. Kalau 25 itu di kawasan Jabodetabek ya demonya. Waktu 1 September tuh awal bulan, jadi saya tidak bisa meliput. Rencana sih saya mau meliput dulu karena kondisi badannya kurang fit. Jadi kondisinya tidak memungkinkan. Nah, ini jalan lumayan cukup mulus nih, sudah diperbaiki ya. Di sini juga pemandangannya lumayan tuh, pegunungan ya ke atas tuh. Dan dulu waktu banjir bandang tuh daerah sini paling parah tuh. Karena ini datarannya ini rata ya. Air dari pegunungan tuh turun melewati perkampungan di sini. Membawa material lumpur dan bebatuan, juga pohonan ya terseret arus ya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah mulai normal lagi. Dulu waktu setelah bencana tuh jalan sini tuh gak bisa dilewati ya, tertutup area material longsor ya. Di sini juga banyak plang ya, plang jalur evakuasi. Maksudnya apa ya? Oh, ini bongkahan batunya masih banyak ya, belum dibersihkan. Balok-balok ya, kayu ya. Ini jadi museum kayak museum lumpur dan material batuan. Nah, ini ada jalur evakuasi ke atas nih. Saya akan menuju ke lurus depan ya, itu ke atas mungkin jalur evakuasi. Ini depan ada. Oh, itu pemandangannya laut ya, udah kelihatan tuh dari sini. Wih, mantap ya. Laut terhampar luas ya, biru. Ini jalannya menanjak ya, menuju ke Pantai Loji. Ini juga rawan longsor daerah ini ya, kayaknya rawannya. Nah, tanahnya seperti ini kondisinya, labil ya tanah seperti ini.
Di sini ya bekas-bekas longsoran masih banyak ya, material-material batuan dan tanah ya. Wih, mantap ya jalannya. Di depan kelihatan laut ya, hamparan laut. Nah, di sini saya dulu pernah ya, saya pernah upload ya ke video sebelumnya. Gimana kondisinya di atas tuh saya jadi tidak penasaran ya. Sekarang udah tahu kondisi di atas itu seperti apa. Kalau dulu sebelum naik ke situ penasaran banget kayak gimana ya di atasnya itu. Sekarang alhamdulillah saya sudah tahu kondisinya di atas. Keyakinan ini ya, depan ada bensin ya. Oke, ini jalanan cukup nanjak tuh, ini bekas longsoran ya, amblas tuh ya. Nah, di sini rawan ya lah daerahnya. Jalur ini harus hati-hati ya. Sini banyak turunan ya, tajam dan tanjakan juga dan tikungan ya. Ini saya baru pertama kali membawa kendaraan motor ke sini ya, sebelumnya belum pernah. Dari dulu saya rencanakan ke daerah sini tuh baru sekarang ya bisa ke sini. Dulu rencananya saya mau ke sini tuh tahun-tahun belakang ya, tapi karena kondisi ya belum memungkinkan, jadi sekarang saya bisa melewati jalur ini. Dan mudah-mudahan cuaca hari ini cerah sampai saya pulang ke rumah. Nah, ini jembatan ya, yang dulu pernah putus ya, sekarang sudah bisa dilewati. Oh, ini banyak touring ya, tuh mereka habis touring ya. Kalau saya sudah tidak biasa ya abing-abingan, saya enaknya ini sendiri ya. Mau abing-abingan tuh tidak biasa ya. Paling enak tuh sendiri ya kemana-mana. Paling sama anak dan istri. Kalau abing-abingan saya sudah tidak terlalu biasa. Banyak tikungan di sini, no, turunan tajam ya, Pantai Loji Palangpang ini. Nah, ini melewati gunung. Nah, jalanan tidak terlalu ramai ya, lenggang-lenggang hari ini.
Sini banyak lahan-lahan yang dibakar ya, di Gersang tempatnya. Sini juga kayaknya belum ada hujan nih. Sini juga tempatnya lumayan adem karena banyak pepohonan tuh. Karena ini hati perbaikan jembatan ya 200 meter menuju ke 200 meter lagi ada perbaikan jembatan ya, itu di depan tuh jalannya mantap weh. Nah ini mungkin dulu pernah longsor ya sebelumnya. Oh ini sedang perbaikan jembatan ya. Oh jembatannya seperti ini ya. Ini jalannya amblas kayaknya ya, jadi tidak bisa dilewati. Dan sekarang sedang perbaikan ya. Ini pembangunan jembatan ya. Ini benar-benar amblas jalannya ya. Ini berdebu jalan nih. Ini jalannya amblas ya. Ini jalannya kondisinya seperti ini ya, menuju ke Ciletuh. Sedang dalam perbaikan jembatan, jadi buat kalian yang mau ke Ciletuh tuh hati-hati ya dilewati jembatan ini karena ada jalan yang amblas ya. Dan sedang diperbaiki sekarang. Mudah-mudahan cepat selesai ya pembangunannya. Ini jalannya turun nanjak ya dan banyak tikungan karena ini berada di kawasan pegunungan ya. Tanahnya seperti ini, pantasannya longsor. Kondisi tanahnya juga seperti ini. Wih, mantap, weh. Jadi banyak tikungan dan belokan ya. Tikungan, belokan dan tanjakan juga turunan ya. Nah ini kondisinya menanjak ya. Karena banyak rambu-rambu di sini ya. Jadi tahu ya jalan yang mau kita lewatin seperti apa kondisinya. Jadi kita bisa tahu duluan ya. Ya, mantap ya jalannya. Tuh kelihatan ya hamparan laut tuh ya. Tak berujung ya. Jadi mah tungtungnya ke lautnya. Laut mah tungtungan ya, cuy basisir. Soalnya laut mah nyambung. Luas kena lautan daripada daratannya. Katakan kiamat lautan bakal budal kan. Daratan keum ya. Oh, mantap weh. Di sini banyak anak semori ya, pemotor.
pemandangannya seperti ini, laut ya. Sini lautan dan hutan ya, gunung. Menuju ke Ciletuh ya. Tapi di sini harus hati-hati ya, banyak tikungan ya. Jangan lengah ya melalui jalur ini. Lagi nanti di depan tuh ada puncak Dharma ya. Ada tanjakan di ini ya, akan saya lewati nanti. Ini tepi air, oh ini melewati basisir ya. Basisir ya. Nah di sini bisa menikmati basisir ya. Tepian air laut nih. Banyak yang istirahat di sini, menikmati pemandangan lautan dan juga buat ram ya, yang sama keluarga tuh. Kalau saya sudah tidak biasa bersama-sama, lagi sendiri kayak gini, kecuali sama anak dan istri bisa stay dulu ya. Nah ini kita istirahat sini sedang ya. Ombaknya nyeluduk ya ke sisi. Saya tidak melihat jarak ya. Berarti ikuti atas jalur ini. Lubung naga ya. Pantas reklok harganya. Udah yuk ya. Nah ini depan ada jembatan ya. Saya melewati jembatan lagi ya. Oh ini jembatannya yang jembatan apa ya namanya? Oh jembatannya sini kondisinya di sini sepi ya, lumayan. Ini kalau misalkan akhir tahun ya atau menjelang puasa atau setelah lebaran jauh ini pasti padat ya oleh para pengunjung yang ingin berwisata. Nah, di sini ya airnya ngering ya. Ini juga Pak pedagang itu buka ada ya. Curug ini menuju ke Curug Larangan seperti ini ya kondisinya. Oh ini ke Curug Larangan ya. Ya kita lewati aja ya. Tuh kelihatannya pantai dari sini tuh. Ini sepanjang perjalanan menuju ke Ciletuh disuguhkan pemandangan laut ya. Dan banyak perahu-perahu yang mengambang. Tuh biasanya perahu nelayan ya, yang mencari ikan. Dan di sebelah kirinya pemandangannya tebing ya. Lumayan yang curam ya tebingnya. Awas ini. Habis tanjakan tuh melewati belokan ya. Itu harus hati-hati ya. Karena kita tidak tahu depan ada apa ya, kendaraan yang lain atau yang melintas.
Ini tanjakannya seperti ini. Wih, oh, di depan laut, oh, wih. Dan di sini walaupun pinggir pantai ya, tapi ini sejuk ya, karena banyak pohonan di sini yang gede, gede tuh, jadi menyerap udara panas ya. Jadi hawa tuh sejuk ya, kalau jam segini. Nggak tahu kalau nanti jam 12 siang ke depannya kayak gimana. Ini banyak perkebunan jati di sini ya. Ini hati-hati kawasan longsor ya, di sini banyak pelang-pelang kawasan longsor ya. Ini tanjakan terjal ya di depan tuh. Kayak gimana, oh seperti ini ya tanjakan terjal tuh. Oh ini ya tanjakan terjal. Ini nanjak ya ke gunung ya. Ini tanjakan yang terjal ya. Tadi saya baca di itu ya. Dan ini juga rawan kayak daerah ini. Lihat hati-hati sini ya. Oh ini tanjakannya lumayan ya. Mantap, Karena ini menuju ke pegunungan, kayak atas pegunungan ya. Nah ini berada di atas ya. Tadi menurun ya kondisinya. Ayo menanjak ya, maaf. Dan kayaknya nanti di depan ada turunan lagi ya. Oh ini jalan nggak di itu ya, nggak ada pembatasnya pinggir-pinggirnya. Jadi harus hati-hati melewati jalur yang mau arah ke Ciletuh ya. Utamakan keselamatannya, jangan terlalu kebut-kebutan daerah sini. Karena banyaknya jalan yang tikungan ya. Kayak modal kayak ya. Dan utamakan tuh kondisi motor harus prima ya, harus dalam keadaan baik kalau sebelum menuju ke arah pantai Ciletuh ya. Periksa kondisi kendaraan sebelum berangkat, utamakan rem ya. Nah, kalau rem blong itu berbahaya banget jalan ini. Pemandangannya gunung ya, pegunungan sini. Ini jalannya berada di atas ya. Ini kondisinya ya. Pemandangannya juga tuh hutan ya, dan gunung ya, bukit-bukit ya. Tuh.
Banyak bukit-bukit dan hutan di sini. Ini tanjakan lagi di depan dan belokan. Ini saya salut banget yang membuat jalan dulu ya, yang membuka jalan, yang pertama membuka jalan di sini, salut banget. Mereka bisa membuat jalan di pegunungan ya. Oh, ini menanjak lagi ya kondisinya. Sini awalnya sejuk lah, lumayan di sini tidak terlalu panas ya kayak yang tadi di bawah tuh. Karena ini berada di pegunungan ya, jauh dari pantai tuh. Ini ada belokan lagi di depan. Ini ke bawah jurang ya. Ini. Makanya dipagar ya, pakai pembatas. Ini anginnya cukup gede ya ke sini. Sampai ke telinga pun berdenging ya suara angin. Ini juga ada turunan nih di bawah nih, depan nih. Yang berkelok-kelok ya jalannya. Nah ini tanjakan ya, turunan ya, berkelok-kelok tuh. Ini jalan melebihi jalan Cikidang ya belokannya sini. Kalau Cikidang tuh belum seberapa dibanding jalur ini, jalur Ciletuh ya. Yang terkenal tuh jalur Cikidang tuh jalur tengkorak ya. Sini tuh banyak banget tikungan dan tanjakan ya. Karena ini melewati pegunungan. Nah ini turunan lagi di depan. Oh ini turunan ya. Kondisi jalan menurun ya. Depan ada tanjakan lagi kayaknya ya. Karena di sini banyak rambu-rambu ya. Nah, tanjakannya ini ya.
Ini menanjak lagi dan menikung ya ke arah kiri ya. Wih, mantap ya. Karena kita berada di tengah-tengah pegunungan ya, gunung banget nih. Anginnya juga cukup kencang gini, karena berada di ketinggian ya. Sampai helm juga sasaloyongan ya, tebak angin. Nah ini berada di pegunungan ya, di atas ya. Oh jalannya lumayan di sini, banyak rumput-rumput hijau ya di pinggir jalannya. Karena bisa beristirahat ya kendaraan, atau kita juga bisa jeda ya di pinggir jalan kalau ada rumput-rumput hijau seperti itu. Ini jauh banget ya dari pantai ya. Oh pantainya juga jauh, terhalang pegunungan ya. Oh ini ada juga puncak Dharma ya. Oh lurus tuh ke arah Cimas ya. Makanya di sini banyak perkampungan ya, banyak warga di sini. Ini pemukiman warga ya, perkampungan. Nggak tahu kamu apa namanya. SDN Cibatu ini. Oh ini kampung Cibatu ya kayaknya. Itu ada SDN Cibatu. Ini jalanan menuju ke arah puncak Dharma. Kondisinya seperti ini ya. Dan juga lumayan ramai ya, banyak perumahan-perumahan warga di sini. Oh tadi yang sudah saya lewati sebelum pertigaan tuh pegunungan ya. Jadi juga ada pemukiman warga. Ini jalan menuju Palangpang. Di sini banyak tikungan ya, banyak rambu-rambu tikungan ya. Oh ini pemandangan, ini kondisinya menurun ya. Oh hati-hati ya di sini ya. Tuh, pantai ya kelihatan lagi tuh di depan. Mantap ya. Oh ya. Jadi di sini tikungannya lumayan ya. Ini juga jurang-jurang ke bawah dan perkebunan sereh ya. Kebun sereh di dalam tuh kayak pak ya.
Kebun sereh, ke Cianjur kebun teh ya. Di demak kebun sereh tuh, arah ke Cilatuh. Tuh sereh yang ada dari dia. Ini jalanannya depan ram lagi yang turunan ini. Turunan lagi dan ada pantai lagi di depan tuh. Hati di sini ini turunan tajam ya. Tanjakan dari kau pulang nanjak, kalau berangkat menurun ya. Gunungannya banyak yang gunung-gunung ya, lahan gunung bakar di sini. Jurang ya ke bawah. Pan ada jalan lagi tuh ya, kelihatan dari sini banyak tikungan lagi ya. Hati-hati di sini terlalu banyak tikungan jalannya. Oh, depan menikung lagi, menikung sambil menurun ya. Kondisikan rem Anda ya yang mau lewati jalur ini. Nah, ini perkebunan jati ya, depan. Wow, mantap weh, jembatan lagi di depan nih. Ini perkebunan ya. Atau perkebunan apa itu di depan, oh mangga ya kayaknya. Dan perkebunan jati juga di sini. Mantap ya jalannya. Cocok ya jalan-jalan ke tempat kemana. Pantai ya, Ciletuh. Kita melihat kondisinya. Oke, kita ke bawah ya. Kita menuju ke bawah ya. Dan jalan ini juga lumayan cukup ini ya, ramai di sini. Di pertigaan tuh di belakang saya. Nih hati-hati di sini turunannya. Ini namanya Puncak Dharma kayak ya. Nah, ini kondisi tanjakannya seperti ini ya, turunannya. Tuh di depan ada curug ya, kelihatan dari sini. Oh, hati-hati ya jalur ini. Ini turunannya lumayan ya. Kayak di depan ada curug ya. Kita lihat curug dulu. Sini silat sejenak ini.
Wih, mantap ya. Ini bekas ini ya, terbawa arus kayaknya ya. Banyak bongkahan batu tuh. Dan ini jalannya juga nurun ya dari atas tuh sampai ke sini. Lumayan tajam ya turunannya. Curug dari pegunungan ya. Alami ini airnya. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Oh, ini di bawah juga curug ya. Nah, kita melihat kondisi ini ya. Curug sebentar masuk ke dalam ya. Pung gratis ya. Karena ini mungkin tidak terawat ya tempatnya. Ya, lebih dekat kondisi curug kayak gimana ya. Seperti ini kondisinya. Airnya kotor ah. Agak kiruh gitu teh herang ya. China rada kiruh ya teh herang. Kebayang orang menjambatan murag mau bisa balik ya. Oh, ini ada bekas bongkahan batu ya. Oke, ini jarak menuju ke Geopark Ciletuh tuh kurang lebih 3 km lagi ya. Dan barusan saya lihat-lihat dulu kondisi curug kayak gimana. Nggak tahu curug apa namanya itu. Ini Geopark Ciletuh ya. Wih, mantap weh. Hati-hati di sini turunannya banyak lagi ya. Turunan di sini. Turunan apa ya? Turunan Cina apa turunan India atau turunan apa? Di sini juga jalannya kayaknya rawan ya, longsor ya. Banyak bongkahan batu di sini. Benar ya ini jalannya menuju ke Geopark tuh. Seperti ini kondisinya. Bukit Soca ya, penginapan dan restoran ya. Lewat ya. Kita menuju ke tempat tujuannya. Nah, sini juga ada turunannya, lumayan nih, belokan tajam. Makanya ya kondisi remnya harus benar-benar dalam keadaan baik ya melewati jalur ini karena banyak turunan ya. Nanti kalau pulang banyak tanjakan ya, menanjak. Nah,
Ini juga ada turunan lagi. Ini longsor ya, bekas longsoran kan. Ini melewati pesawahan ya, ada pesawahan ini. Hati sedang ada pekerjaan jalan. Oh ini ada air ya, pas itu apa ya. Sini udaranya mulai terasa panas ya, kalau banyak pepohonan. Di sini juga banyak tersedia penginapan ya, buat yang mau menginap jarak jauh, yang nginap sini. Kalau bawa pasangan ya, kalau nggak bawa pasangan cuma nginep pokoknya. Jadi banyak penginapan ya. Ini jarak jauh misalnya Renong kecil tuh di dia ya, lo bawa penginapan tuh. Nang cewek mah nggak booking loba ya, naikkan di bawah bayar gopay gitu. Itu buka pasangan. Lobak jatuh ya. Dan sini jalannya ini jalannya kelewat ya. Ini Geopark Ciletuh ya. Kita ke pantai ya. Ini saya sudah sampai di Geopark Ciletuh nih. Kondisinya seperti ini ya. Ini parkirannya cukup luas di sini. Oke, ini kondisi di Pantai Ciletuh cukup panas ya. Belum ada hujan, kata pemilik warung tadi itu. Jadi saya akan coba lihat-lihat di sekitar. Ini parkiran cukup luas ya di sini tempat parkirnya.
Dan ini di bawah perkebunan kelapa nih, cukup adem kayaknya. Kita coba masuk. Ini adem sini ya, bawah perkebunan kelapa nih. Kelapanya masih pada kecil ya, belum berbuah ya. Coba lihat pantai dari lebih dekat. Ini kondisi pantainya seperti ini. Panas, lumayan ya. Yang teduh di bawah pohon-pohon kelapa. Ini pantai Sertuh ya. Tadi saya berangkat dari rumah tuh jam setengah 7 ya. Sampai sini jam 9. Istirahat dulu sejenak barusan. Nah ini baru kita bisa masuk ke pantai ya. Seperti ini ya kondisi pantainya. Jauh beda dengan Labuan Ratu. Itu ada curug ya. Lumayan curugnya bagus ya. Ini juga banyak bukaan sampah deh, balok ya, sampah berserakan ya. Kondisinya kurang terawat ini pantai. Cukup panas ini ya daerahnya. Paling teduh ini sih bawah pohon kelapa ya. Adem ya. Jadi saya sudah tidak penasaran lagi kayak gimana Geopark Sertuh tuh. Seperti ini kondisinya ternyata ya. Untung ada pohon kelapa ya, jadi adem kondisi tempatnya. Oke, demikianlah video saya kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang telah menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Terima kasih semuanya.